Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Gimana sih cara ngejawab pertanyaan wawancara kerja yang sensitif kayak gini? Apa kelemahan kamu dan apa kritik yang sering Anda terima dari orang lain? Ini dua pertanyaan yang biasanya beriringan. Kalau ada pertanyaan pertama ini, kemungkinan besar akan ada pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan pertama, kelemahan. Apa kelemahan kamu? Apa kelemahanmu? Banyak yang bilang kalau pertanyaan ini tuh pertanyaan yang menjebak. Padahal nggak ada yang namanya pertanyaan menjebak di tes wawancara itu, teman-teman. Yang ada itu kejebak sendiri. Yang ingin diketahui oleh pewawancara di pertanyaan pertama ini adalah tindakan. Tindakan apa yang kita lakukan untuk mengatasi tindakan? Tindakan apa yang kita lakukan untuk mengatasi kelemahan diri kita itu? Karena setiap orang itu kan pasti punya kelemahan. Jadi jangan sampai teman-teman bilang kalau teman-teman nggak punya kelemahan, itu nggak manusiawi. Jadi yang ingin diketahui itu adalah tindakan dan solusi untuk mengatasi kelemahan ini. Kelemahan yang akan kita sebutkan, yang akan kita sampaikan ke pewawancara. Jadi dari pertanyaan ini kita tetap bisa mendapat nilai plus gitu, dengan menunjukkan kekuatan diri kita dari kelemahan yang kita sebutkan. Cara ngejawab pertanyaan pertama ini, cara ngejawabnya itu pertama, itu teman-teman langsung ke point, to the point. Sebutkan kelemahan teman-teman itu langsung secara singkat. Jangan terlalu panjang lebar, jangan sampai jadi curhat gitu. Jadi cara pertama itu langsung ceritakan secara singkat, to the point. Tentang kelemahan kita. Ceritakan kelemahan kita yang bukan merupakan hal yang akan berpengaruh besar pada pekerjaan yang sedang kita lamar. Jadi misalkan kalau teman-teman melamar sebagai akuntan, sebagai sekretaris, tenaga administrasi, jangan sampai teman-teman menyebutkan kalau teman-teman itu kurang teliti misalkan gitu ya. To the point itu yang gue bilang, to the point. Saya kurang teliti gitu. Itu langsung ke poinnya. Lalu nanti berikan solusinya. Pertama to the point dan ceritakan yang enggak berpengaruh, yang tidak berpengaruh gitu ya. Tidak berpengaruh pada pekerjaan yang sedang dilamar. Yang kedua, untuk setiap pertanyaan wawancara kerja itu fokus kita tetap menjual diri, menunjukkan kekuatan diri kita. Meskipun pertanyaannya tentang kelemahan, fokus kita ini menjual diri. Jadi pilih cerita yang letak kelemahan kita itu sekaligus di situ menjadi kekuatan diri kita. Oke, lalu yang ketiga, berikan solusi. Ini yang sebenarnya ingin diketahui oleh pewawancara. Solusi untuk menyiasati kelemahan kita itu. Nah, 3 hal ini yang perlu kita lakukan untuk menjawab pertanyaan pertama. Misalkan gini teman-teman ya, jawaban yang mungkin teman-teman kasih adalah misalkan gini: saya terkadang tidak sabar bekerja dengan orang-orang yang bekerja dengan tempo lambat. Titik gitu. Jadi itu poinnya, kita tuh nggak sabar kalau kita bekerja dengan orang-orang yang bekerja dengan tempo lambat. Lalu kita kasih solusinya. Saya menuntut orang-orang yang ada di dalam tim saya untuk bisa bekerja cepat, taktis, dan result oriented gitu. Pokoknya solusi dari permasalahannya. Jangan teman-teman sebut kalau teman-teman itu terkadang suka marah. Bilang aja nggak sabar, kayak yang gue bilang tadi. Saya terkadang tidak sabar. Jangan sebut kalau saya terkadang marah kalau dengan orang-orang yang bekerja dengan tempo lambat gitu. Atau misalkan gini, saya orang yang kurang fasih dan kurang percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris. Makanya itu solusinya ya. Makanya sekarang saya mengikuti klub bahasa Inggris untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris saya gitu. Itu kelemahannya
yang to the point tadi itu tidak kurang bisa berbahasa Inggris dan tidak percaya diri gitu, kurang bisa bahasa Inggris dan tidak percaya diri, kurang bisa, lalu titik gitu. Misalkan juga teman-teman gini, saya orang yang susah bangun pagi, titik, lalu kasih solusinya itu yang dipanjangin. Jadi akan terlihat kalau kita itu orang yang cekatan dalam mengatasi masalah gitu. Bukan hanya masalah kelemahan kita sendiri, juga bisa kelemahan-kelemahan, problem-problem yang muncul di lingkungan kita, khususnya lingkungan pekerjaan gitu. Itu pertanyaan pertama teman-teman, cara ngajak pertanyaan tentang kelemahan kamu. Bisa juga teman-teman jawab dengan jawaban lain gitu. Pokoknya jawaban teman-teman itu jangan sampai berpengaruh besar, berdampak besar terhadap pekerjaan yang sedang dilamar. Jadi misalkan kalau teman-teman melamar sebagai marketing, kalau kan nggak terlalu penting bahasa Inggris, meskipun perlu sebagai bahasa pendukung nantinya, tapi nggak berdampak besar terhadap pekerjaan sebagai marketing itu. Jadi teman-teman bisa bilang kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, terus solusinya apa gitu, bergabung klub, kayak gitulah intinya. Jangan menyebutkan kelemahan yang akan berdampak besar terhadap pekerjaan yang sedang diincar. Kalau misalkan seorang akuntan, seorang sekretaris nggak teliti, meskipun dia bisa mengatasi masalahnya, wah itu udah gawat gitu. Kayak gitulah. Sekarang pertanyaan kedua, apa kritik yang sering Anda terima dari orang lain? Ini pertanyaan masih tentang kelemahan diri kita. Kalau yang pertama tadi itu kelemahan pewawancara, menggali kelemahan kita dari diri kita sendiri. Kalau sekarang yang kedua ini, pewawancara ingin mengetahui kelemahan kita dari sisi orang lain. Intinya tetap kelemahan diri kita. Jadi ceritakan kritik yang sekaligus bisa menunjukkan sikap profesionalisme kita dan kekuatan diri yang kita miliki. Kita bisa menceritakan tindakan korektif yang sudah kita lakukan. Kita sudah mengoreksi tindakan kritik-kritik yang dikasih oleh orang lain ke kita. Kita udah mengoreksinya gitu. Daripada kita menunjukkan sifat defensif. Kita sebut aja kritik yang dikasih oleh orang lain, tapi kita ngasih apa yang sudah kita lakukan untuk mengatasi itu. Jadi pertanyaan kedua ini, kita yang ingin diketahui itu adalah koreksi. Gimana kita mengkoreksi kekurangan yang kita, kelemahan yang kita, kritik yang dikasih oleh orang lain itu ke kita. Dan di sini juga terbuka. Kalau kita terbuka, kita akan dapat poin plus, sedikit poin plus. Karena kalau kita defensif atau kita nggak suka dikritik oleh orang lain, itu akan menurunkan nilai kita. Gimana pun orang lebih suka ke orang lain yang terbuka terhadap kritik. Wawancara akan lebih respect ke orang-orang yang kayak gini, terbuka terhadap kritik, dan dari kritik ini bisa mengembangkan dirinya lebih lanjut gitu. Jadi teman-teman bisa ngejawab pertanyaan ini misalkan gini, saya terbuka menerima masukan dari orang lain karena hal itu penting bagi pengembangan diri saya. Dulu saya itu orang yang pendiam, sekarang saya lebih meluangkan waktu untuk bergaul karena pergaulan itu sangat penting bagi saya dan keberhasilan kerja saya gitu. Jadi kalau bisa teman-teman sisipkan ini di jawaban pertama, saya terbuka terhadap kritik. Dulu teman-teman saya mengkritik saya kayak gini, sekarang saya udah jadi kayak gini, kayak gitulah intinya. Kalau teman-teman agak rileks saat wawancara itu, karena saat wawancara itu nggak suasananya biasanya itu cair kok. Teman-teman bisa agak bercanda menanggapi pertanyaan kayak gini gitu, santai, agak humor yang ringan. Misalkan teman-teman jawab kayak gini, saya kerap disindir karena terlalu serius dalam bekerja, bisa lupa waktu, lupa makan, lupa diri, dan lupa senyum
kalau mendekati deadline gitu. Disenggol sedikit bisa meledak. Jadi ada sedikit humorisnya. Disenggol dikit bisa langsung meledak karena udah hampir deadline gitu. Kayak gitulah teman-teman ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi nggak ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan menjebak itu. Tetap berpikir positif untuk pertanyaan-pertanyaan meskipun pertanyaan kayak gini tentang kelemahan kita. Jadi kita tetap bisa ngejual diri kita gitu. Tentang kelemahan kita bisa ngasih solusi dari permasalahan kelemahan diri kita. Jadi kita akan terlihat sebagai orang yang bisa ngasih solusi untuk sebuah permasalahan, bukan hanya terhadap kelemahan diri kita sendiri, permasalahan problem diri kita sendiri, tapi juga lingkungan kerja lah, khususnya lingkungan kerja. Oke, gitu teman-teman, 2 pertanyaan yang sensitif ini dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.